Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sayyidul anbiya wal mursalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Anak-anak yang soleh dan solehah, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4. Seperti biasa, penggunaan buku adalah menggunakan buku agama Islam PHI untuk kelas 4 SD penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan solehah, untuk materi kali ini adalah bab yang ke-10, yaitu tentang sholat, di bagian yang pertama atau part yang pertama, yaitu tentang pengertian dan syarat sah sholat. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita bacakan doa belajar, ya. Tapi sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan doa belajar. Allahumma aftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang sholat ini, tentang pengertian sholat. Anak-anak yang soleh dan solehah, pengertian sholat, apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat secara bahasa ialah doa. Menurut istilah, ialah bentuk ibadah kepada Allah berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan. Jadi, secara bahasa adalah sholat itu artinya doa, permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada definisi secara istilah, ialah bentuk ibadah. Salat itu ibadah kepada Allah berupa perkataan, maksudnya ada doa-doanya, dan perbuatan, dan ada gerakan-gerakannya yang dimulai dari gerakan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, sampai diakhiri dengan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Tetapi dengan ketentuan, syarat dan rukun yang ditentukan. Baik, anak-anak, salat itu ada 5 yang wajib dilaksanakan, ya. Yang pertama adalah subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Subuh jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Kemudian zuhur jumlah rakaatnya 4 rakaat. Asar jumlahnya ada 4 rakaat. Maghrib jumlahnya 3 rakaat. Kemudian isya jumlahnya ada 4 rakaat. Jadi seluruh salat itu jumlah rakaatnya ada 17 rakaat sehari semalam. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan. Agar salat kita bernilai ibadah, ya, tidak sia-sia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat harus dilaksanakan dengan benar dan tertib serta terpenuhi syarat dan rukunnya. Jadi salat itu bukannya sekedar dikerjakan, gugur kewajiban saja, tetapi juga harus bisa betul-betul dikerjakan amalannya
agar ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sia-sia ketika mengerjakannya. Dalam istilah Sunda, capek gawe teka pake. Sudah capek-capek melaksanakan sholat tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus terpenuhi ya kaifiatnya dengan benar dan tertib, serta syarat dan rukunnya pun dilaksanakan dengan baik. Mereka yang sholatnya lalai, malas, bahkan tidak dikerjakan, diancam Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maun disebutkan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un." Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholatnya lalai dan yang sholatnya berbuat ria. Nauzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik, bukan termasuk hamba-hamba yang melaksanakan sholatnya dengan lalai. Anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya tentang syarat sah sholat. Sholat kita dianggap sah jika telah memenuhi syarat sahnya sholat. Jika salah satu syarat sah tidak terpenuhi, sholat kita tidak sah. Adapun syarat sah sholat ialah yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Jadi badan kita harus bersih dengan melaksanakan wudhu terlebih dahulu, terbebas dari najis, terbebas dari kondisi berhadas. Kemudian pakaian kita juga dalam kondisi bersih, suci. Kemudian tempat sholat kita pun harus bersih dari najis. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya, tidak dalam kondisi sedang berhadas kecil dan tidak dalam kondisi hadas besar. Kalau sedang berhadas kecil maka harus disucikan dulu. Kalau tidak disucikan dulu maka salatnya tidak sah. Kemudian kalau sedang berhadas besar berarti harus diselesaikan dulu hadasnya, kemudian bersuci dengan mandi, maka akan sah salatnya. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Untuk laki-laki batasan auratnya dari pusar sampai lutut. Pusar itu bahasa Sundanya bujal ya, sampai lutut. Nah, itu harus tertutupi. Kemudian perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun laki-laki batasnya dari pusar sampai lutut, tetapi kita tidak sholat hanya menggunakan celana yang menutupi pusar sampai lutut saja, tetapi betul-betul memakai baju yang sopan, karena bagian dari adab ya ta'zim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat. Kalau perempuan pun itu bukan hanya sekedar akan sholat saja anggota tubuhnya tertutupi, tetapi memang dari awal sudah menutupi anggota badannya ya kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga mereka yang tidak menemukan alat untuk sholat misalnya seperti mukena, maka mereka yang sudah terbiasa menutup auratnya akan mudah melaksanakan sholat dimanapun, kapanpun ia hendak melaksanakan sholat. Baik anak-anak, selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kiblat itu adalah arah Ka'bah, ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ketika hendak sholat ke arah Masjidil Haram. Itu adalah kiblat ya. Meskipun dulu ada kiblatnya dua ya. Pertama kiblat itu ke Baitul Maqdis di Palestina, tapi kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Baitullah ataupun ke Ka'bah. Kemudian yang kelima, sudah masuk waktu sholat ya. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat zuhur itu di jam 10 pagi. Nah, karena belum waktunya sholat. Adapun sholat maghrib di jam 5 sore. Nah, itu tidak masuk waktu sholat. Sholat akan sah dilaksanakan tepat pada waktunya dan secara keutamaan dilaksanakan di awal waktu. Kemudian yang keenam, melakukan rukun sholat. Nah ya, nanti insya Allah untuk rukun sholat akan dijelaskan di pertemuan yang akan
akan datang. Anak-anak yang soleh dan solehah, itu saja yang bisa disampaikan untuk tugas kali ini. Silahkan dijawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, sebutkan 3 keutamaan sholat di awal waktu. Nah, kalian akan tahu ya apa keuntungan, apa keutamaan, apa manfaat sholat di awal waktu. Sebutkan 3 keutamanya. Kemudian kedua, kenapa sholat bisa mencegah perbuatan buruk dan jahat? Ya, kalau bahasa kuatnya fahsya iwal munkar, perbuatan buruk dan perbuatan jahat. Kemudian yang ketiga, kenapa ada orang yang sholat tetapi celaka? Nah, tadi sudah dijelaskan. Silakan dibuat menggunakan bahasa kalian sendiri. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan Pak Ade berdoa mudah-mudahan kalian senantiasa menjadi hamba-hamba yang ahli dalam melaksanakan sholat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.